Dan hari ini aku bersama para guest star yang spesial banget. Hai, aku Anindya Rasati. Aku Raymond Katrin Fadila. Aku Alvita Yolanda. Nah, sebelumnya aku mau jelasin FOMO itu gimana. Basically, FOMO atau Fear of Missing Out itu pertama kali diperkenalkan oleh yang namanya Patrick J. Dalam esainya yang diterbitin pada tahun 2004 dalam majalah Harvard Business School yang berjudul The Harvest. Jadi, FOMO sendiri itu berasal dari bahasa Inggris ya, yakni artinya ketakutan karena merasa tertinggal serta tidak mengikuti aktivitas tertentu. Nah, terkait fenomena si FOMO ini aku mau nanya nih para guest star kita nih. FOMO itu gimana sih menurut kalian? Dan kalau bisa nih, kalau kalian ada ya, coba ceritain sih pengalaman pribadi. Iya. Aku punya pengalaman pribadi FOMO. Dulu tuh mungkin karena aku masih puber, jadi kayak muka aku jerawatan, kan nggak stabil ya hormon kita. Jadi karena dulu aku kayak orangnya panikan, jadi aku sering gonta-ganti skincare. Dan bahkan aku pun nggak tahu, aku nggak ngerti bahan-bahannya apa, ingredientsnya apa. Tapi aku kayak karena pengen sembuh banget, jadi aku gonta-ganti skincare. Ngeliat FYP kayak, ini bagus, aku beli. Terus ada di komentar, ini bagus nih untuk jerawat gini-gini, padahal nggak ngerti muka aku tuh gimana. Jadi Apalagi Korean skincare itu lagi hype-hype-nya tuh sekarang. iya, aku salah satunya aku FOMO Korean skincare itu parah banget. Aku kayak gonta-ganti, akhirnya nambah parah banget. Iya, karena banget. lagi emang branding mereka bagus banget Iya, ya. dan mereka tuh memang nyesuaiin produknya tuh sesuai dengan musim mereka dan kulit tipe mereka tuh kayak gimana. Jadi sebenarnya ya agak susah kalau Berarti kita beda ya daerah mereka sama daerah Yes. kita ya. Iya benar. Jadi moral value-nya kita harus tetap research ya. Yes, betul, Itu betul, sesuatu yang betul, hype betul. banget. Gitu. Kalau aku tuh yang sering aku lihat di TikTok tuh ya, apa kayak orang-orang tuh lagi FOMO naik gunung gitu loh. Oh, iya, iya, bener. bener. Ya itu naik Banyak gunung di kan, Yes. jedak-jeduknya buat itu tuh dia mereka posting mereka foto megang papan NDPL berapa ya. gitu Iya. kan. Nah itu kayak tanpa mereka pikir tuh mungkin ada yang negatif itu mereka apa sih namanya bakal kecelakaan ya gitu loh. Kayak Kurang kejadian kurang proper Iya kurang Iya, properti, kurang iya. pemandunya, ini kurang kayak dipikirin Gunung gitu. Rinjani itu orang Brazil. Brazil, Oh iya. iya, itu Tahu sih. kan? Itu Tuh. sih. Kalau positifnya paling ya kakinya nggak sih kayak kedot gitu. Ya healthy Bisa, lah. healthy, healthy, masuk healthy, iya. Karena oke, jadi kalau kita dengar ya dari pengalaman pribadi kalian berdua itu kan, kalau misalnya dari Vika nih, itu kan both positif dan negatif ada ya. Ada. Nah kalau dari Mona tadi yang diceritain kan kayaknya negatif lumayan Iya, ya. Kalau dari iya, positif negatif sendiri sih. ada nggak sih Mon? Sebenarnya dari pengalamannya sih, mungkin untuk kedepannya aku bakal lebih Oh, berhati-hati iya, untuk benar. memilih skincare ya, dan aku harus memahami tipe Tipe kulit aku tuh kulit. apa supaya nggak kayak dulu lagi gitu loh. Kandungan skincare yang benar. Benar. Dan kalau kita lihat fenomena FOMO ini sendiri tuh kan banyak banget target FOMO-nya ini anak muda, bener gak Yes, sih? bener, Anak-anak bener. SMA kayak kita, Iya. tentang kuliahan, pokoknya Gen Z milenial gitu gak sih? Betul. Nah menurut kalian kenapa sih remaja-remaja kayak kita, anak-anak muda di luar sana itu justru rentan banget sama fenomena FOMO ini? Kayak menurut aku ya sebenarnya pertama pengaruh sosial media itu ngaruh banget. Tahu kan kalian tentang standar TikTok kita harus ngomong gini-gini. Oh, iya, iya, standar iya, TikTok iya, yang betul. seperti apa. Terus kalau kata orang sekarang tuh bahasanya kayak nyari jati diri. Jadi kayak mereka tuh pengen dianggap keren atau kayak semacam gengsi lah. Contohnya kalau negatifnya ya kayak ada orang FOMO tawuran. Itu kan bisa iya sih. dan dia Tawuran bisa keren bisa gitu ya. bisa kayak keren, ketua geng segala macam. Gue ngerti lagi. Oh, takut banget tuh sama orang ini gitu. Yes, kayak gitu-gituan. Terus akhirnya mereka yang rugi sendiri. Terus akhirnya masuk polisi. I don't know. Terus kalau positifnya, oke lah kita karena kita pelajar kita cari di sekitar kita aja kayak mau belajar, mau ikut seminar karena di Instagram banyak pengaruh baiknya tuh kayak gimana untuk menunjang hal kita ke depan itu gimana. Betul. Dan itu kan kita lagi umur-umur rentan ya, jadi kita emang umur-umur kayak gini tuh kayak berpengaruh banget dan kadang tuh lebih bergantung pada orang lain. Iya. Nih ya, aku mau bertanya lagi nih. Jujur ya, based on pengalaman pribadi kalian, pernah gak sih ngalamin kalian nih kayak harus pura-pura suka sama sesuatu yang lagi hype Oke. biar diterima Gue- di circle, biar bisa ngobrol gitu, gimana? Sejujurnya gue ya, tapi disclaimer jangan hate aku please untuk ini. Aku tuh pernah kayak FOMO nonton film. Aku bener-bener paksa untuk nonton film itu biar dianggap keren sama teman-teman aku. Aku share di Instagram kayak this movie is so good, kayak film itu keren banget padahal gue tuh nggak ngerti samsek itu tuh film tentang apa. Dan gue ditanya sama teman-teman gue tuh gue kayak asal jawab aja ngelihat dari sinopsis di Google.
karena gue nggak ngerti filmnya tentang apa, cuman kayak gue memaksakan diri karena itu emang orang-orang tuh trending katanya filmnya bagus, cuma gue sendiri tuh kayak nggak bisa ngikutin filmnya gitu loh, tapi gue tetap pengen dianggap keren Kayak gitu nggak sih. nyambung gitu ya. Iya sebenarnya gitu, jadi gue pura-pura aja. Tapi tetap hahaha. Ini confession klarifikasi untuk teman-temanku semua guys, maaf ya. Jawaban yang jujur. Jujur Nice. banget gitu. Oke. Nih, setelah kita dengar pengalaman pribadi dari teman-teman semua nih, ada nggak sih dari kalian kayak semacam cara pribadi untuk ngelawan atau ngurangin rasa FOMO? Itu gimana sih menurut kalian? Atau manfaatin Sebenarnya atau gimana deh? kalau ngurangin maybe kayak social media detox itu bisa. Gimana tuh? Itu kayak ngurangin social media, terus kita kayak oke, gue nggak harus kayak gini, gue bisa dianggap keren gitu loh. Kan ada orang cuma kayak buat posting segala macam, ya kita Iya. trying to avoid those things aja. Ya social media detox itu bagus guys, kayak benar-benar ngeluarin diri dari kebisungan, apa sih namanya, kebisingan. Kebisingan. Nyaring lah ya. Iya, istilahnya nyaring lah ya, nyaring. filter. Istilahnya Filter filter. Oke, aku punya last question nih buat kalian, spesial nih. Boleh dijawab satu-satu ya. Oke, Oke. this is scary. Nih terakhir nih. Muter nih. Apa satu pesan singkat, panjang boleh nih, terserah kalian ya, opsional nih, buat teman-teman seumuran yang di luar sana yang lagi berjuang nih untuk ngatasin rasa FOMO tadi. Stop gengsi. Stop gengsi. Wow. That is a Singkat, strong padat, word. jelas. Bener. Stop gengsi, please. Bener banget. You guys Oke. are beautiful as you are right now. Dan lo keren. Aduh, aku pengen ngomong tapi kayaknya kepanjangan deh. It's fine, it's fine, it's fine. Gini. It's okay. We listen. Iya, baiklah. Oke. Jadi Iya. gini, kan kita anak SMA nih ya. Iya, Kan benar. bahasanya. Kalau misalkan kalian tuh jangan terlalu FOMO ikutin teman kamu dalam pelajarannya gitu. What do you Oh, mean enggak. about that? Misalkan Gimana? nih, aku itu awalnya milih yang hitungan dan Oke. temen aku yang full kayak apa sih teori-teorinya gitu. Ya, Karena bisa. aku mikir kayak aduh hitung-hitungan pening nih, udahlah aku ikut yang kayak gini aja amat biar bareng sama dia juga. Oke. Itu Oke, sebenarnya itu lo nggak sih, Pip? Lo awalnya ikutin biokim, Biososio. lo FOMO Neja jangan biososial. gue dong, jangan lihat gue dong. Aduh, Oke, itu confession guys, itu confession gak? Iya. Kita bukan di sini. Aku ini nyesel. podcast terbuka. aku nyesel. Oke. Aku nyesel, tapi aku milih itu karena aku emang butuhnya cuma biologi. Maaf ya. Oke. Jadi duanya basing gitu. Iya, aku bingung. Soalnya kan yang dibutuhin cuma biologi. Oke, tapi maybe it's for itu balik lagi ke topik phone kita ya. Mungkin emang dia tuh nggak tepat di kimia. Ya oke lah, kita sisi positifnya mungkin emang dia tuh tepatnya di Berpikirlah positif social kawan-kawan. itu. Maaf ya kawan-kawan, love you It's so okay. much. Tapi kamu kesulitan nggak sejauh ini? Masih bisa handle? Bisa handle gak sosiologi dibanding kimia loh? Dan kenapa sih udah ketahuan ya? No, oke. Semangat ya. Ya, baiklah. Semangat ya, semangat. Aduh, air mata. Jadi moral value-nya jangan sampai nyesal. Jangan sampai nyesel. Intinya itu guys. Oke, bismillah. Jalan di jalan yang kau pilih. Mana? Jalan Aku- yang kau pilih. Aku singkat sih. Mungkin bijak-bijak adalah menggunakan handphonemu. Yes. Oke, bijak. Kalau kata Buliana, handphone itu adalah dajjal guys. Hati-hati. Dajjal. Follow me. Yes. Follow me. Oke. Jadi terkait sosial media juga ya? Iya. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya mau FOMO yang positif kayak mendaki gunung tadi, terus ada yang lari-lari itu nggak apa-apa. Tapi ya itu disaring, bijak, Share. bijak. Oke. Berpikir bijak, berpikir cerdas. Oke, Pips, jadi itu adalah podcast kita tentang FOMO. Iya. Jadi, ya ini sebenarnya kayak podcast confession, buka-bukaan menurut kita tuh FOMO tuh Iya, gimana, benar pengakuan kita tuh pernah FOMO. Jadi, Opini jujur. ya sebenarnya it's okay kalau untuk FOMO asal kita tahu tuh nanti itu pengaruhnya gimana ya, guys. Semuanya balik lagi kalian. Yes, Kalian passion manage kalian rasa gimana, it's okay.